Memang zaman sekarang zaman po. Lagi-lagi po, pejabat juga po, rakyat po, jam ikut juga po. Betul. Banyak orang yang banyak bohong, Pak. Ma'udzubillah. Bahaya luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ma sha Allah la yasurha illallah. Bismillah ma sha Allah la yasifu su'a illallah. Bismillah ma sha Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma sha Allah la hawla wala quwwata illa billah. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana Muhammad. الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتاب العزيز إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقال الله تعالى أيضا إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم الآية. وقال عليه الصلاة والسلام من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها 10. وقال عليه الصلاة والسلام من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. معاشر حبايب المحترمين، معاشر علماء الأعزاء، معاشر حاضرين وحاضرات جمع أمة إسلام أمة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. Wabil para alim ulama, para kiai, para asatidzah, para guru-guru, khususnya ketua dari Takmir Masjid Darul Muhajirin yang dimuliakan Allah SWT. Hadirin hadirat semuanya, mohon maaf saya enggak menyebutkan nama satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim hormat saya dah beliau. Mari sama-sama kita ucapkan kalimat Alhamdulillah sebagai tanda syukur kita kepada Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillah, yang mana baginda Habibina Muhammad SAW telah bersabda dalam hadisnya, Alhamdulillah tamla'ul mizan, mengucapkan Alhamdulillah memenuhkan timbangan nanti di hari akhirat kelak. Sebab amal perbuatan yang kita lakukan di dalam dunia dicatat oleh 2 malaikat. Ada malaikat raqib, ada malaikat atid. Malaikat raqib yang mencatat amal perbuatan baik, malaikat atid yang mencatat amal perbuatan jelek. Dan catatan tersebut nanti disuruh dibaca lagi oleh kita yang mengerjakannya. Iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Baca catatanmu, baca bukumu. Ya Allah, kalau dia mendapatkan dalam bukunya banyak kebaikan, mengerjakan salat, bersedekah, majlis taklim, i'tikaf dan sebagainya, dia girang luar biasa. Tapi kalau sebaliknya, naudzubillah, ketika dibaca catatan tersebut banyak maksiatnya, susahnya luar biasa, orang tersebut penyesalan luar biasa. Mudah-mudahan ya Allah semua catatan kita semua baik. Mengucapkan kalimat Alhamdulillah sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi Alhamdulillah di waktu yang sangat istimewa, bainal isya'ain, bainal maghrib wal isya', yang dianjurkan untuk kita hidupkan dengan macam-macam ibadah kepada Allah. Ada seorang bertanya kepada seorang wali min awliyaillah al-arif billah, tanya, bagaimana dengan antara maghrib dan isya kita beribadah kepada Allah atau memperbanyak mengadakan
yakni berpuasa sunnah di siang hari atau menghidupkan antara maghrib dan isya. Apa kata gurunya? Dia mengatakan dua-duanya kalau mampu kerjakan. Siang hari kita berpuasa, malam hari pada maghrib dan isya hidupkan dengan ibadah kepada Allah. Maka muridnya mengatakan kalau dua-duanya tidak bisa, salah satu saja siang hari berpuasa atau bainal maghrib wa isya kita hidupkan. Sebab kalau siang hari kita berpuasa, antara maghrib dan isya kita sibuk dengan memasak dan lain sebagainya. Jadi untuk mengerjakan dua-duanya enggak mampu. Apa kata gurunya? Mengatakan kalau tidak mampu dua-duanya, tinggalkan puasa sunnah asalkan hidupkan antara maghrib dan isya. Pada waktu yang sangat sebentar. Bainal isya'in, antara maghrib dan isya, dianjurkan kita hidupkan baca Quran, mengerjakan salat, berzikir, majlis ta'lim, bersolawat, beriktikaf dan sebagainya. Hidupkan. Alhamdulillah wa syukurlah. Di waktu yang sangat istimewa, Allah gerakkan hati kita, ringan kelangkah kita, sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama dalam masjid ini. Maka hendaklah kita niat iktikaf sehingga keberadaan kita dalam masjid tetap dapat pahala dari Allah. Man ittakafa fawqa naqatin faka'annama a'taka nasama. Barang siapa yang beriktikaf dalam masjid walaupun sebentar saja, sebagaimana contohnya ada unta kita peras susunya, dilepas sebentar lagi kita penolak, kita peras lagi. Artinya waktu sebentar ini waktu untuk beriktikaf. Contohnya seperti orang masuk unta, pahala orang tersebut faka'anna ma'ataqa nasama, seakan-akan memerdekakan budak. Budak harganya mahal waktu itu. Kalau dibeli berapa kemudian dimerdekakan, Masya Allah, memang memerdekakan budak ini girang luar biasa bagi orang, bagi budak tersebut. Kalau zaman sekarang mana ada budak? Walaupun duitnya banyak bisa beli, tapi budaknya tidak ada. Atau mungkin budaknya ada, duitnya tidak ada. Apa dua-duanya tidak dapat. Tapi kalau kita beriktikaf dalam masjid sebentar saja, ya Allah, faka'anna ma'ataqa nasama. Langkah kita ketika kita menuju ke masjid, ya Allah, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Langkah yang kedua, dihapus dosa-dosanya oleh Allah. Masjid Baitullah, rumah Allah, masjid tempat yang sangat mulia istimewa. Melebihi kemuliaan masjid daripada rumah kita, melebihi daripada kantor, melebihi daripada istana negara, walaupun seandainya terbikin dari emas. Yang paling mulia masjid, yang dianjurkan untuk kita memakmurkan masjid. Innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah fa 'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah, memakmurkan dengan ibadah, baik mengerjakan sholat 5 waktu berjamaah, beriktikaf dalam masjid, membaca Al-Quran, menghadiri majlis ta'lim dan lain-lain sebagai ibadah-ibadah kepada Allah, yang mana ibadah dianjurkan untuk kita kerjakan mumpung kita hidup di alam dunia. Ya Allah, ini ibadah dalam masjid untuk memakmurkan masjid Allah. Ya Allah, innama ya'muru masajid man amana billahi wal yawmil akhir. Orang itu ada orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Sampai Nabi katakan, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadu masajida fashhadu lahu bil iman." Apabila kalian mengetahui ada seseorang suka masuk ke dalam masjid, saksikanlah bahwa dia orang yang beriman kepada Allah. Menunjukkan dianjurkan sering kita masuk masjid. Kalau bisa kita kerjakan salat berjamaah dalam masjid, baca Quran dalam masjid, mengadakan i'tikaf dalam masjid, ya Allah, baca dan majlis ta'lim dalam masjid, dan bermacam-macam. Masjid itu yang sangat mulia istimewa. Alhamdulillah, syukurlah. Di waktu yang berbahagia, Allah gerakan hati kita dengan kelangkah kita untuk masuk ke dalam masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mumpung kita di dalam masjid, niatkan i'tikaf, jangan sampai tidak, sehingga keberadaan kita selalu senantiasa dapat pahala dari Allah. yakni dari hijrahnya Habib bin Wasallam, karena beliau lahir di Makkah Al-Mukarramah, hijrahnya di Al-Madinah Al-Munawwarah. Adapun sultannya, pemimpinnya di Sultan Syam, di negeri Syam, sebagaimana disebutkan
Di dalam kitab Maulid Simdudua dikatakan oleh Habib Ali radhiyallahu anhu warḍah. Wa kana waqtu maulidi sayyidil kaunain. Wa kana waqtu maulidi sayyidil kaunain. Min asy-syuhuri syahr Rabiul Awwal wa min ayyami yaum al-itsnain. Wa mawdi'u wiladati wa qabrihi bil haramain. Waktu kelahiran Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana waktu maulidi sayyidil kaunain, pemimpin dunia akhirat. Karena Rasulullah SAW yang paling mulia, semua apa yang ada di dunia, semua apa yang di akhirat sekaligus jannah, yang paling mulia istimewa adalah Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang paling dicinta oleh Allah, yang paling bertakwa, sekalipun itu Abul Bashar Nabi Adam AS, atau Abul Bashar Al-Thani Nabi Allah Nuh AS, atau Abul Anbiya Nabi Ibrahim AS, atau lain-lainnya, yang paling mulia istimewa Habibina Muhammad sallallahu alaihi nabi. Ya Allah, ya Rasulullah yang paling mulia istimewa. Ma ba'da Allah ila Habibina Muhammad sallam, wa ma fawqa Habibina Muhammad sallallahu. Tidak ada kedudukan yang lebih istimewa, ya Allah, setelah Nabi Muhammad SAW kecuali Allah. Tidak ada kedudukan setelah Allah kecuali Nabi Muhammad SAW. Allah Al-Khaliq, Nabi kita Muhammad makhluk yang paling mulia istimewa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi nabi. Rasulullah yang paling mulia istimewa. Maka hendaklah kita cintai Nabi kita Muhammad SAW. Man arafa Rasulullah mahabbah, siapa yang mengetahui kemuliaan Nabi pasti cinta dengan Nabi. Bukankah kita dianjurkan mencintai Nabi melebihi daripada diri kita, melebihi daripada orang tua kita, melebihi daripada anak kita? La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman seorang dari kalian sampai mencintai aku, ya Nabi Muhammad SAW, melebihi daripada orang tua kita, melebihi daripada ibunya, daripada anak-anaknya, melebihi daripada seluruh manusia. Demikian juga melebihi daripada diri sendiri. Harus kita dahulukan Habibina SAW. Kalau betul-betul kita mengetahui kemuliaan Nabi, pasti mencintai Habibina Muhammad SAW. Kemuliaan yang luar biasa pada diri Nabi kita Muhammad SAW. Kalau kita cinta dengan Nabi, otomatis akan diikuti dengan kita mentaati Habibina Muhammad SAW. Sampai ulama kita mengatakan, "Faman idda'al mahabbata min ghairi dha'atin fa da'wahu batilatun la tuqbal." Orang yang mengaku dirinya bahwa cinta dengan Nabi tetapi tidak mengikuti Nabi SAW, maka cintanya palsu, tidak diterima. Mengatakan cinta Nabi tapi tidak taat dengan Nabi, tidak sholat, tidak mau ngaji, tidak mau berzikir, tidak bersalawat, tidak mau i'tikaf, na'udzubillah min dzalik, katanya cinta dengan Nabi. Kalau betul-betul kita cinta dengan Nabi, pasti akan mengikuti perintah Nabi SAW. Kalau kita mentaati Nabi, berarti taat dengan Allah. Man yuti'ir Rasulah faqad ata'a Allah. Siapa orang yang taat dengan Rasulullah SAW, berarti taat dengan Allah. Lihat, man yuti'ir Rasulah dengan fi'il mudhari', faqad ata'a Allah dengan fi'il madhi. Apalagi dahulukan dengan kalimat qad. Kalimat qad kalau masuk pada fi'il madhi, faedahnya ditahqiq, pasti taat kepada Allah. Kita dianjurkan, ya Allah, ikuti Nabi kita Muhammad SAW. Sampai dalam Al-Quran Karim Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim." Qul in kuntum tuhibbuna Allah. Katakanlah ya Habib Muhammad SAW, kalau kalian betul-betul mencintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni yuhibbukum Allah, maka ikuti aku. Yani ikuti Nabi kita Muhammad SAW. Yuhibbukumullah, pasti Allah akan mencintai kalian. Yani menerima semua amal ibadah kalian, ya Allah. Wa yaghfir lakum dhunubakum, dan Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi kita harus tahu kemuliaan Nabi. Kalau kita mengetahui Nabi yang sangat mulia, pasti mencintai Nabi SAW. Kalau kita cinta dengan Nabi, masih harus taat dengan Nabi. Kalau kita mentaati Nabi, berarti taat dengan Allah.
Kalau kita taat Allah akan dimasukkan dalam jannah ya Allah dengan rahmat Allah. Mudah-mudahan kita semua minta jannah, amin. Mudah-mudahan kita betul-betul mencintai Nabi Muhammad SAW, ya Allah, menjadi idola kami, ikutan kami Habibuna Muhammad sallallahu alaihi Nabi. Maka kesempatan besar buat kita dalam keadaan kita hidup di alam dunia, yang mana dunia sebentar pasti bakal ditinggal. Ad-dunya sa'ah faj'alha ta'ah. Dunia sesaat saja, sebentar saja. Jadikan sebentar ini untuk taat kepada Allah. Kalau bicara mati pasti Pak. Sampai al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu beliau mengatakan, "Faman 'asha alfan aw alfaini fala budda min yaumin yasir al-khabri." Siapa orang yang hidupnya sampai 1000 tahun atau 2000 tahun, pasti suatu saat akan masuk ke liang lahat, liang kubur, alias bakalan Masya. Percaya nggak kita bakal mati? Percaya nggak? Pejabat mati, rakyat yang gemuk, yang kurus, ya konglomerat, melarat, semua pasti bakal mati. Tinggal tunggu saatnya saja. Memang kalau umat dahulu panjang-panjang umurnya, tapi umat Nabi pendek-pendek umurnya. Ya Allah, umur umat Nabi hasadu ummati ma baina 60 wa 70, antara 60-70 tahun. Walaupun ada yang lebih daripada 70, tapi jarang. Juga ada yang kurang dari 60, 40, 50, bayi juga ada. Tapi kalau kita bicara umum, antara 60-70 tahun. Sampai-sampai KTP saja, KTP dulu ada tulisannya kalau sudah 60 ke atas, apa tulisannya? Seumur betul. Berapa umurnya? KTP tulisan seumur hidup. Berapa umurnya? 60 tahun. Apalagi maaf, pegawai negeri pensiun umur berapa? Ini pada tidur gimana? Udah minum kopi? Udah. Bersemangat. Takbir. Sallu ala Nabi. Allahumma salli sallim barik alaihi wa ala alihi. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ya Allah. Orang pegawai negeri saja, lihat, pemerintah mengadakan pensiun pegawai negeri sekitar umur 58. Belum 60, Pak. KTP dulu kalau sudah 60 tahun seumur hidup. Menunjukkan sebentar. Ya Allah, ya Allah. Sampai terjadi polisi nembak polisi. Dengar nggak? Polisi nembak. Kita nggak bahas tentang masalah salahnya, enggak. Masalah yang ditembak mati, betul. Kan polisi dia. Kira-kira umur berapa yang ditembak? Umur berapa? Sama dengan saya nggak tahu. Tapi yang jelas masih muda. Ada yang bilang sekitar 28, ada yang bilang sekitar 24, ada yang bilang juga katanya belum kawin. Masya Allah, masih muda. 28 masih muda, apalagi 24. Kan betul. Polisi yang ditembak polisi, CCTV yang mati, dia juga mati. Betul. Polisi yang mati, yang ditembak mati, itu umur berapa? Coba. Ketahuilah manusia pasti bakalan ya Allah. RT RW, camat, lurah, konglomerat, melarat gemuk, kurus laki perempuan pasti bakal mati. Tinggal siap-siap saja. Mudah-mudahan kita berumur panjang, amin. Sehat afiat dalam hati ya husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. والموت آد عن قرين كل له منه نصيب يا الله بها من كل دان أو نصيب فهو مصيبة عامة يا الله بها
بجاه والد فاطمة أمن بحسن الخاتمة بجاه والد فاطمة أمن بحسن الخاتمة بجاه والد فاطمة أمن بحسن الخاتمة آمين يا رب. Oleh karena itu masyaallah rahimakumullah, hidup masih dalam dunia sebentar. Ya Allah, kalau akhirat selama-lamanya dalam jannah. Sampai Nabi katakan tentang antara dunia dengan akhirat, biar kita tahu. Mad dunya fil akhirah illa mithlu ma yaj'alu ahadum isbi'ahu fil yam falyanzur bima yarji'. Perbandingan antara dunia dengan akhirat, bagikan lautan yang begitu luas, lebih coba kita lautan luas, lebih luas daripada daratan lautan. Kita masukin jari kita satu saja ke dalam air laut, kemudian kita angkat lagi, lihatlah air yang menempel jari sangat sedikit sekali. Itu bayangkan kenikmatan dunia. Adapun akhirat bayangkan lautan yang begitu luas, luar biasa. Kira-kira maaf bandingannya berapa Pak? Yang punya komputer coba hitung. Barangkali pabrik komputer rusak enggak selesai. Lautan, ya Allah. Bukan segelas, bukan seember, bukan sekolam, bukan sungai Mahakam, enggak. Lautan yang begitu luas, sudah masukin jari kita satu saja ke dalam air laut, kemudian kita angkat lagi. Lihatlah air yang menempel dalam satu jari sangat sedikit. Itu bayangkan kenikmatan dunia. Adapun air laut yang begitu luas, sudah biasa kenikmatan akhirat. Mudah-mudahan kita min ahli jannah, amin. Min ahli jannah, amin. Min ahli jannah, amin. Oleh karena itu masyaallah wal hadirat, banyak ibadah dunia darul amal, wal akhirah darul jaza. Dunia tempat kita beramal, akhirat tempat balasan dari Allah. Jadikan dunia yang singkat ini untuk akhirat, jangan dibalik. Ya Allah, cari dunia, jual akhirat. Udah umur 40 tahun masih mancing aja. Ada nggak gitu? Udah 40 tahun Pak. Man balagha 40 sanatan lam yaqrib khairu syarrah falyajahhaz ila nar. Siapa orang yang umurnya 40 tahun, kebaikannya tidak lebih banyak daripada kejelekannya, siap-siap saja masuk neraka. 40 tahun. Kadang-kadang rumah masih kontrak. Betul-betul. Kadang-kadang belum kawin. Kadang-kadang belum punya anak. 40 tahun. Ya Allah, apalagi 50 tahun masih mancing. 60 tahun pakai judi online. Waduh, namanya judi online, online judi kagak boleh. Enggak online, enggak boleh. Online kagak boleh. Rakyat apalagi pejabat yang main judi ya boleh. Enggak siapa saja, walaupun polisi misalkan ada polisi main judi online, enggak boleh. Apakah boleh? Boleh? Enggak. Yang larang siapa? Allah. Enggak boleh main judi. Enggak pejabat, enggak rakyat, enggak komelat, enggak melat. Online, enggak online, judi kagak boh. Paham? Kadang-kadang orang main judi, na'udzubillah, duitnya banyak, main judi banyak, masya Allah, nggak perlu dengan neraka. Ya Allah, jadikan dunia sebentar untuk akhirat. Jangan jual akhirat, jangan jual akhirat cari dunia. Wa man yabi ajilan minhu bi'ajilihi yabin lahu al-ghabnu fi بيع وفي سلمي يا رب بال اللهم صل عليه وعلى آله ما مضى ومن يبي آجلا منه بعاجله يبن له الغبن في بيع وفي سلمي يا رب بال
ومن يبع آجلا منه بعاجله يبن له الغبن في بيع وفي سلم يا رب بال Siapa orang yang jual akhirat dengan dunia? Ajilan pakai hamzah. Yang kedua ajilan pakai ain. Ajil akhirat, ajil dunia. Ya akhirat dijual cari dunia. Ya Allah, maksiat dan lain sebagainya. Enggak peduli pengajian, enggak peduli akhirat. Sampai kakak solat, na'udzubillah min dzalik. Cari dunia pasti bakal mati. Walaupun konglomerat kaya raya luar biasa, gak bakal dibawa hartanya. Betul-betul dikubur sendirian. Walaupun baru kawin, misalkan Gobil tuh baru kawin, cakep istrinya, begitu dia mati, istrinya kagak mau dikubur. Betul-betul Bu, mau dikubur. Kalau istrinya mati dikubur, suaminya mati dikubur, istrinya masih hidup, mau dikubur? Kagak. Betul-betul. Demikian juga laki-laki. Ya Allah, mudah-mudahan istri kita banyak umur, kita juga banyak umur sehat. Kalau seandainya ya Allah istrinya cakep luar biasa mati, suaminya mau dikubur, terus apa? Jujur aja, jujur. Kawin lagi. Kan biasanya begitu. Udah, contohnya. Istrinya masih muda, mati. Suaminya tak kawin lagi. Ada gitu? Ada aja, Masya Allah. Itu halal, terserah masing-masing. Masya Allah. Ini Masya Allah. Jangan sampai jual akhirat cari dunia. Pasti bakalan mati. Kesempatan di alam dunia sebentar, banyakin ibadah kepada Allah. Pahala luar biasa dari Allah. Ad-dunya darul amal wal akhirah darul jaza. Dunia tempat beramal, akhirat tempat balasan dari Allah. Betul-betul. Hidup dunia sebentar, sebentar. Kalau Nabi yang paling mulia, yang paling dicintai oleh Allah, beliau meninggal dunia umur 63. Sayyidina Abu Bakar Siddiq sebagai khalifah yang pertama kali, ya Allah, yang dikubur di samping Nabi SAW yang sangat mulia luar biasa. Sayyidina Abu Bakar Siddiq meninggal dunia 63 Hijriah, Pak. Ya Allah, kalau kita biasa hitung Masehi. Jadi kalau Masehinya kurang lebih sekitar 61. Paham? Ini udah bunyi. Hah? Masih 13 menit. Alhamdulillah. Masih 13 menit. Jamnya agak kecepatan. Kecepatan apa bohong? Memang zaman sekarang zaman bohong. Lagi-lagi pejabat juga rakyat jam ikut juga Betul-betul. Banyak orang yang banyak bohong, Pak. Ma'udzubillah. Bahaya luar biasa. Tapi alhamdulillah kalau jam enak. Walaupun dia bohong tapi belum selesai waktunya. Alhamdulillah. Paham, dunia sebentar. Ya Allah, jadikan dunia sebentar untuk akhirat. Jangan jual akhirat cari dunia. Ya Allah, sampai rumah dekat dengan pengajian kagak ngaji. Ada nggak gitu? Sampai muncul manusia kawin dengan kambing. Kambing kan binatang. Kambing hidupnya biasa di kandang, betul? Dikawin sama kambing, dimasukkan kamar. Nanti kalau suami bikin kopi, bikin kopi, nah gimana? Bukan nyindir, bukan. Ya, insya Allah panitia bakal bikin kopi. Insya Allah, mudah-mudahan ngerti. Ini belum ada kopinya. Ya, bukan nyindir, bukan nyinggung. Biar ngerti, Masya Allah. Kawin sama kambing. Ada orang sholat, ya Allah pakai jarak, betul, pakai jaga. Orang kalau sholat pakai jaga jarak, tengahnya, tengahnya, yang keras dikit, tengahnya,
setan. Betul-betul. Tengahnya setan. Orang kalau sholat pakai jaga-jaga, tengahnya setan. Kan setan musuh manusia. Inna syaitan lakum aduun fattahiduhu aduwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Ya Allah, setan musuh kalian, jadikan setan sebagai musuh kalian. Sesungguhnya setan mengajak kepada golongannya agar sama-sama masuk neraka sa'ir. Betul-betul. Makanya biar ngar hamama minal ma ilallah Pak RT Pak Camat Pak Lurah, semuanya pejabat rakyat Ya Allah, wa ma utitu min ilmi illa qalila. Kalian tidak dapat ilmu kecuali sedikit. Tapi kalau suka ngaji, insyaallah manfaat besar buat kita. Ini muncul ya Allah, kemarin dulu kawin sama kambing, muncul lagi sholat pakai jaga-jaga, muncul lagi di rumah saja, masjid gimana masjid? Masjid lebih mulia dibanding rumah, Bahlul. Masjid lebih mulia di rumah saja. Masjid, Baitullah, ingat, Baitullah rumah Allah, masjid. Kalau kita sakit yang nyembuhkan Allah. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau kita sakit yang nyembuhkan Allah, percaya kita dengan Allah. Kalau mati pasti. Ya Allah, dipensi kena pakai masker mati, nggak pakai masker? Betul. Pakai masker? Nggak pakai masker? Sakit, sehat, pejabat, rakyat, konglomerat, melarat, divaksin, nggak divaksin, ya Allah pasti mati Pak. Tinggal tunggu ajalnya saja. Paham? Maksud di rumah saja, masjid yang sangat mulia istimewa, masuk masjid. Betul. Dianjurkan kalau kita sholat, buka hidungnya, buka mulutnya, jangan ditutupin. Begitu mau merokok dibuka mulutnya. Begitu sholat ditutupin. Ada nggak itu? Ada nggak yang kira-kira sholat pakai masker? Ada nggak? Bukan nyinggung, bukan. Memang begitu kejadiannya. Ya Allah, sholat ditutupi hidungnya. Khutbah Jumat tutup lagi. Dia perintahkan kepada khatib, tutup mulutnya. Ya Allah, nggak ditutup aja banyak tidur. Gimana ditutup bisa ngorok kali. Kalau misalkan orang nggak pakai masker, kan enak ucap masak assalamualaikum, kan enak khatibnya. Kalau pakai masker, kira-kira ya Allah, dibahlul-bahlulin khatib, ya Allah. Ya Allah, sampai suruh pakai masker tutup mulut. Padahal orang rokok kagak pakai tutup mulut, nggak ada. Padahal waktu ngerokok sampai leher bolong. Betul. Alhamdulillah di sini nggak ada yang rokok. Ada yang rokok? Nggak ada. Ujung nggak ada yang rokok. Betul. Alhamdulillah di sini dari ujung nggak ada yang rokok. Betul. Perempuan apalagi? Masya Allah. Ini masya hadirin, salat. Kalau kita pahami, masjid juga tulisin cuci tangan, masjid. Ada nggak gitu? Apa diem nih? Takut atau gimana? Biar ngerti, masjid itu cuci tangan. Bilang aja wudu. Kira-kira wudu dengan cuci tangan bersihan mana? Coba. Makanya pada ngaji. Kalau kagak ngaji, masya Allah. Sebab ada orang jadi RT kagak ngaji. Ada. Bukan nyinggung, memang begitu keadaannya. Apalagi RW, masya Allah ada begitu. Tapi di sini insya Allah pada ngaji. Alhamdulillah. Masjid sampai ditulisin, Pak. Ya Allah, cuci tangan. Akhirnya gimana? Siapa gimana? Masya Allah kagak dibahas. Batasan sampai mana dibahas? Lihat dalam kitab fikih dibahas. Pertama sebelum ada salat, sebelum ada puasa,
sebelum masalah zakat dan sebagainya dibahas bab taharah, bab kesucian, bagaimana cara mandi, bagaimana cara wudu, bukan cuci tangan, Bu. Kira-kira ada orang sholat maghrib misalkan cuci tangan nggak pakai wudu, sah? Sah apa enggak? Agak. Ada orang sholat maghrib wudu tapi nggak cuci tangan, nggak pasti cuci tangan, namanya wudu. Kalau wudu nggak cuci tangan, bahlul namanya. Ya Allah, kalau wudu pasti cuci tangan. Kalau cuci tangan belum tentu wudu. Katakan aja wudu, terangkan pada jamaah cara wudu begini, bukan hanya furudul wudu saja, sunnah wudu dikatakan untuk faedahnya wudu, manfaatnya wudu. Demikian juga keterangkan, bukan cuci tangan. Betul-betul. Coba di masjid-masjid kan banyak keran. Kira-kira masjid apa namanya? Darul Muhajirin ya? Ada kerannya enggak? Ada enggak? 1, 2, 3. Bukan keran saja. Bukan keran saja, kamar mandi juga ada. Betul-betul. Bukan masjid saya, musola di mana-mana ada. Ini mesti tulisin macam cuci tangan. Masjid bukan masalah cuci tangan, wudu, tempat wudu ada. Masya, sholat berwudu. Kalau mau sholat Jumat mandi, kan sunnah mandi kalau mau sholat Jumat. Betul. Terangkan, ini sudah mau cuci tangan, pakainya batik, tong buntung lagi, masya Allah. Ada nggak itu? Sholat Jumat tangan buntung. Ada nggak? Masya, pakainya batik. Pada dianjurkan pakaian putih-putih kalau sholat Jumat. Mandi, habis itu wudu dengan sempurna, dengan baik. Yang fardunya terangkan, yang sunnah kerjakan. Beritahukan kepada para jamaah. Ente ngomong cuci tangan diketawain nama jamaah, tapi karena ketakutan dari ketawa dari mulut. Udah ada dia. Ini Pak diam. Udah ada belum? Yang bohong ya jam aja. Udah ada belum? Alhamdulillah. Kopi belum datang. Bener yang kopi belum datang. Kalau nggak percaya ya. Udah datang. Dalam nunggu kopi. Sabar. Ini masyhadirin rahimakumullah. Gunakan waktu kita hidup di dalam dunia yang sebenarnya untuk ibadah, mau rakyat, mau pejabat, mau korporat, mau melarat, ibadah. Jangan maksiat, bahaya luar biasa. Ibadah yang dikerjakan untuk kita. Man 'amila shalihan fali nafsihi. Siapa yang beramal soleh keuntungannya pada diri sendiri. Wa man asafa 'alaiha. Siapa yang berbuat maksiat terkena pada diri sendiri. Wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Allah tidak berbuat zalim terhadap hambanya. Betul-betul. Ini masyhadirin rahimahullah. Gunakan kesempatan kita di dalam dunia sebentar ini. Pahalanya luar biasa besarnya Allah. Kalau bicara makan yang menjamin Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawdaha kullun fi kitabim mubin. Jaminan dari Allah makan minum. Walaupun misalkan bensin pada naik. Bensin naik enggak? Naik. Solar capek. Nah, listrik sampai minyak goreng langka. Bukan naik langka. Padahal Kalimantan tempatnya kelapa sawit. Betul. Katanya kongkat dan batu jadi mas kelapa sawit lah. Minyak kagak ada. Tapi alhamdulillah makan minum. Karena makan minum jaminan dari Allah. Ya Allah, ya Rabb. Banyak ibadah. Ini kesempatan buat kita bersama. Dunia dan amal wal akhirat dan jazaa. Dunia tempat beramal, akhirat tempat balasan dari Allah. Demikian juga jangan maksiat. Apa saja, mau dosa kecil, mau dosa besar jangan dikerjakan. La tandur ila saghir khadi'ah, walakin indur ila 'idhabin 'asaid. Jangan kau pandang kecilnya dosa,
Tapi yang engkau perhatikan tentang paling besarnya engkau berbuat dosa kepada Allah. Ini kadang-kadang muncul orang berbuat maksiat, naudzubillah. Sampai Al-Habib Abdullah Haddad radhiyallahu anhu menyebutkan dalam kitab An-Nasihah Ad-Din wa Samaniyah, "Laisa asyarru adhar al-insan fi dunya wal akhirah min ad-dunub." Tidak ada sesuatu yang lebih berbahaya bagi diri manusia daripada perbuatan dosa. Ya Allah, dosa bisa mendatangkan musibah malah bencana. Dosa bisa menyebabkan ibadah tidak nikmat karena dosa. Al-Imam Wahib bin Warad radhiyallahu anhu beliau ditanya, "Hal yajidu ladzat al-ibadah man ya'sillah?" Apakah orang yang berbuat maksiat akan mendapatkan kelezatan, kenikmatan dalam ibadah kepada Allah ketika salat, baca Quran, berbuat dan sebagainya? Beliau menjawab, "La wala man yahumu bil ma'siyah." Tidak akan dapat kenikmatan dalam ibadah kepada Allah. Demikian juga orang yang merencanakan mau maksiat enggak bakal dapat nikmat ibadah kepada Allah. Jadi bahaya luar biasa. Al-ma'asi baridul kufur. Kemaksiatan menghantar kepada kekafiran. Ini kadang-kadang takut penyakit lebih daripada masalah dosa. Buktinya ada orang perempuan, maaf ibu-ibu, perempuan pakai masker tapi jilbab kagak dipakai. Ada nggak itu? Ada nggak itu? Kan jilbab wajib. Jilbab nggak dipakai, masker dipakai, matanya pakai masker. Kakinya kelihatan, ya Allah, dengkulnya kelihatan, pahanya kelihatan. Masya Allah, benar nggak? Kan hadirin suka lihat, ya Allah, pakai masker tapi jilbab nggak dipakai. Ada nggak itu? Begitu lihat tuh, pasang CCTV. Ada apa CCTV? Karena di spesialnya ntar masuk, terserah Mas Dewi. Bukankah ada malaikat raqib dan atid yang mencatat amal perbuatan kita? Bukankah Allah mengetahui dimanapun kita berada? Inna rabbaka labil mirsad. Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui segala perbuatan kita. Malaikat mungkar dan malaikat raqib atid mencatat amal perbuatan kita. Dan catatan tersebut akan disuruh dibaca lagi nanti di yaumil qiyamah kelak. Iqra kitabaka fa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Ya Allah, pikir. Segala perbuatan kita akan dicatat oleh malaikat, diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai ulama kita mengatakan, in kunta ta'sillaha wa anta tara anna Allah yaraka fa anta mustahzi'un bi nadharillah. Kalau anda berbuat maksiat dan anda meyakini Allah mengetahui perbuatan anda, berarti anda mengejek kepada Allah. Na'udzubillah. Ya Allah, udah yakin Allah mengetahui perbuatan, tetap saja maksiat, berarti ente mengajak kepada Allah. Wa in kunta ta'si wa anta tara annahu la yaraka fa anta kafir. Kalau anda berbuat maksiat dan anda meyakini Allah enggak mengetahui perbuatan anda udah kafir. Na'udzubillah, ini lebih jahat lagi. Ya Allah, merasa di kamar sendiri, dikunci, mungkin buta matanya. Pasti orang enggak ngerti. Itu udah kafir. Na'udzubillah. Ini masyahadirin rahimakumullah. Jadi semua amal ibadah di alam dunia faedahnya buat kita. Allah enggak butuh daripada ibadah kita. Demikian juga orang yang berbuat maksiat, kerugiannya tertimpa pasti, bukan kerugian kepada Allah, enggak. Buat sendiri, hati-hati. Masyahadirin, makanya ngaji biar ngerti. Ya Allah, jangan sampai dibodohi. Na'udzubillah min dzalik. Sudah bodoh tambah bahlul, masya Allah. Ini semangatkan diri kita. Mau rakyat, mau pejabat, mau kromat, mau merat siapa saja. Kalau bicara mati pasti. Tapi yang sangat beruntung kalau kita gunakan ibadah kepada Allah, jangan maksiat. Mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayah kepada kita bersama. Ya Allah, ya Allah, semua amal ibadah kita diterima oleh Allah. Dosa-dosa kita diampuni Allah. Panjang umur, sehat, afiat. Negeri kita aman, adil, makmur, sentosa. Rakyat maupun pejabat tingkatkan dalam ketakwaan kita kepada Allah. Dan mudah-mudahan kita dimatikan dalam khusyuk khatimah. Bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayat kita, ya Allah. Ya Allah, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita, ya Rabb. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya.
أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا آمين أستغفر الله رب البرايا لذوي الحقوق الواجبة علي ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين. Waktu Isya sudah masuk belum? Apa belum? Jujur semua, jujur. Masya Allah, nggak ada yang bohong. Sebab zaman sekarang zaman muslim banyak bohong, tapi alhamdulillah semua jujur. Kita husnudzan, mudah-mudahan pada jujur semuanya. Sudah masuk waktu Isya, saya cukupkan dulu, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama. Dan mohon maaf karena saya orang musafir, tadi sudah mengerjakan salat Isya. Silakan hadirin hadirat meneruskan dengan salat Isya. Saya akan menyelesaikan dulu ke dahulu karena hadirin mengerjakan salat Isya berjamaah. Dari saya sudah dulu, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.